Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk minggu terakhir kita trading di minggu ketiga di dalam bulan Maret ini. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,77% di level harga 7.049 yang dimana dia breakout dan membawa all time high baru. Jadi ini suatu apresiasi untuk indeks kita yang dimana dia membentuk candle juga yang sangat impulsif. Jadi besar kemungkinan di weekend besok, untuk di akhir pekan besok, indeks kita dari structure marketnya akan membawa higher high-nya gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan tetap lanjut naik. Jadi kita akan tetap proyeksikan kemungkinan besar di akhir Maret ini dia akan higher high, setidaknya kita berharap dia menyentuh area 7.193 atau 7.200. Kita lihat ada berapa persen, ada sekitar 2% teman-teman. Jadi ya kita mencoba membuat roadmap kita, jadi kita berharap dia akan menuju area itu gitu. Nah, untuk indeks kita sendiri jadi masih sangat bagus, yang dimana teman-teman perhatikan juga candlenya sangat impulsif, dan foreign masih inflow dengan indeks kita di perdagangan hari ini. Mereka masuk dengan dana yang cukup gede, sekitar 1 sampai 2 triliun kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di RTI. Jadi untuk indeks kita sendiri kita tidak terlalu banyak cerita, karena seperti biasa kita masih sesuai dengan roadmap awal kita, sesuai forecast kita. Jadi ya kita masih lebih safety untuk trading gitu. Nah, yang pertama kita akan melihat saham-saham apa aja yang akan kita review di video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas saham SMDR terlebih dahulu. Nah, jadi untuk SMDR sendiri, tadi di channel Telegram juga kita sudah eh, share di channel Telegram. Saya membuat time frame-nya di H4, saya buat di H4, dan juga saya sudah katakan tadi ketika dia memasuki area 1350 sampai 1380 itu jauh lebih bagus gitu, dan benar aja dia langsung kena 1380 gitu teman-teman. Teman-teman perhatikan, tadi saya juga sudah katakan kalau sabar mending tunggu dia di 1380 dan 1350. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita mengukur risikonya gitu teman-teman. Kita mengukur risikonya yang dimana kalau seandainya teman-teman dapat di 1380, setidaknya risikonya jauh lebih kecil, sekitar 5% gitu. Jadi masih lebih oke ketika teman-teman masuk di harga 1.400. Nah, untuk secara structure market SMDR sendiri masih sangat bagus. Jadi kita letakkan stop loss kita cukup di bawah swing low-nya ini aja, dan ketika dia mengenai stop loss kita, tentu dia membuat lower low, dia lebih rendah dari swing low-nya ini, dan pasti dia akan membreakout area channel trendline-nya, yang dimana dia berarti kemungkinan besar akan merusak structure uptrend-nya gitu. Jadi sangat menarik untuk SMDR ini gitu. Untuk area TP-nya sendiri kita proyeksikan di 1.600 untuk medium term-nya. Jadi untuk TP1 kita sesuai plan kita minimal 5%. Jadi kita berharap di perdagangan besok dia sudah jalan. Kita berharap dia besok sudah jalan. Jadi bagi teman-teman yang masuk di saham SMDR ini, sesuaikan saja dengan plan kita. Jadi kalau seandainya dia belum menyentuh stop loss, ya udah biarkan saja dia running antara mengenai stop loss kita atau dia akan running ke area TP kita. Jadi coba kita biasakan trade plan kita jangan otak-atik dulu sampai dia mengenai antara area stop loss atau area TP kita teman-teman. Karena apa? Itu fungsinya supaya menjaga konsistensi kita, kedisiplinan kita ketika kita trading gitu. Jadi ketika kita trading itu hal yang paling penting adalah kita harus membiasakan diri kita untuk disiplin. Jangan ketika kita sudah membuat trade plan tetapi teman-teman sering mengotak-ngatiknya, itu yang sangat berbahaya teman-teman. Jadi biasakan kalau teman-teman sudah menjalankan trade plan-nya itu udah biarkan dia, apakah dia kena area TP atau uh, stop loss kita. Makanya saya sering katakan ketika teman-teman mempunyai dana misalnya 100 juta, coba biasakan jangan 100 juta itu masukkan dalam satu emiten, tapi coba bagikan ke dalam
3 sampai 5 saham maksimum gitu. Jadi misalnya teman-teman ingin trading tuh kalau bisa portfolio teman-teman tuh punya maksimum 5 saham. Jadi dari 100 juta itu teman-teman bagikan 20 20 20 20 20 gitu. Jadi yang paling penting di situ kita bermain di risk to reward-nya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah konsistensi dengan risk to reward teman-teman, percayalah teman-teman pasti akan make money gitu. Teman-teman pasti akan make money. Sebentar ya, ada apa nih dengan Mirai kita? Sepertinya Mirai kita di hari ini sedang error malam ini. Sebentar ya, kita coba ulang sekali lagi. Nah, oke, mungkin itu aja untuk SMDR. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham ini, perhatikan aja area stop loss kita. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih cepat aja. Sepertinya Mirai kita sedang bermasalah. Yang kedua kita membahas saham DKFT ini. Jadi sebenarnya saham DKFT ini saham requestan dari teman-teman kita yang ada di channel Telegram. Jadi untuk DKFT sendiri seperti yang teman-teman perhatikan, saham ini sendiri mempunyai volatility yang sangat tinggi dan juga ini adalah saham lapis 3, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi lebih menghindari untuk merekomendasikan ini kepada teman-teman gitu. Kenapa? Resikonya sangat tinggi bagi teman-teman yang belum terlalu lama di pasar modal gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih takut-takut cut loss, jadi saya belum berani mereferensikan saham-saham yang volatility yang sangat tinggi, kecuali dia benar-benar di area bottom fishing kita gitu. Kecuali dia benar-benar ada di area bottom fishing kita, atau ketika ada momentum yang benar-benar saya pribadi sudah menganalisanya tepat gitu. Jadi kalau dengan kondisi yang seperti ini ya saya sendiri tidak berani mereferensikan kepada teman-teman. Kenapa? Misalnya saham sudah jalan kayak gini, ya lebih baik biarkan saja gitu. Apalagi ini saham lapis 3, teman-teman. Sangat berisiko saya merekomendasikannya kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya sahamnya di bawah ini, ya udah biar aja dia running gitu. Karena kembali yang saya tekankan ketika kita trading itu, teman-teman, jangan pikirkan dulu profitnya, tidak. Tapi pikirkan dulu resikonya, kita siap terima nggak dengan resiko yang kita ambil ketika kita masuk dalam satu entry gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman trading sudah tahu resikonya, yaudah kita pikirkan rewardnya. Sesuai nggak dengan risk to rewardnya, minimal 1:1 gitu. Kalau tidak sesuai dengan reward yang ingin kita dapatkan, udah lebih baik jangan ambil gitu. Nah, kalau untuk DKFT sendiri saya lebih sarankan kalau teman-teman masuk di area-area supportnya aja gitu. Mending kita lebih kritis dengan saham-saham yang seperti ini. Mending kita beli-belinya di area-area support aja, baru kita pertimbangkan untuk masuk. Kalau seandainya dia dengan area di seperti ini, ya saya lebih baik hiraukan dan saya tidak akan rekomendasikan kepada teman-teman kecuali momentumnya benar-benar tepat gitu. Jadi untuk DKFT sendiri mungkin saya pribadi tidak perlu terlalu banyak berkomentar karena secara structure market juga seperti yang teman-teman perhatikan, volatility-nya sangat tinggi. Jadi bagi saya pribadi saya lebih baik hiraukan atau saya tidak membuat dalam pantauan saya untuk saham DKFT ini. Tidak dengan kondisi yang sekarang, teman-teman. Tidak dengan kondisi yang sekarang. Oke, kita akan lanjut saja. Yang berikutnya saya mereferensikan, bukan mereferensikan. Kita akan mereview saham SAME. Nah, tadi di channel Telegram juga saya sudah infokan untuk mencoba mereferensikan saham SAME ini. Kenapa? Teman-teman perhatikan apabila kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Bentar ya, kita lihat. Nah, kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Dia telah membreak area channel trendline-nya. Ini adalah area key level yang telah kita tandain. Ini adalah key level-nya. Di sini dia mencoba sekali breakout, cuma langsung di false break kan, dan di sini dia kembali breakout, teman-teman. Jadi tadi saya sudah katakan apabila dia break di atas 404, teman-teman bisa masuk di saham SAME ini. Nah, yang penting ingat teman-teman, ketika kita trading itu jaga dengan stop loss. Ingat, jaga dengan stop loss. Jadi jangan teman-teman tidak rela cut loss gitu. Teman-teman jangan tidak rela cut loss. Jadi ingat, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman. Saya bukan berarti mengajarkan teman-teman untuk sedikit-dikit cut loss, dikit-dikit cut loss, tidak. Jadi saya tidak mengajarkan kepada teman-teman itu harus cut loss, dikit-dikit cut loss, buang rugi, jual rugi, tidak seperti itu. Tapi hal yang di sini saya sampaikan adalah ketika kita trading,
kita harus tahu risikonya, kita harus berani mengambil risiko, teman-teman. Makanya saya katakan gunakan dana yang terukur supaya kita berani mengambil risiko itu. Jadi yang namanya berdagang, teman-teman harus ingat, yang namanya berdagang itu ada namanya risiko. Jadi yang namanya berdagang ada tentu kita namanya transaksi, bahkan remis, bahkan juga jual rugi, bahkan juga kita dapat untung besar di dalam satu transaksi gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau punya media sosial pasti ada pertikaian antara influencer 1, influencer 2, bahkan trader legendaris dan lain-lain, yang dimana trader tersebut juga mengajarkan bahwasanya jangan cut loss, jangan begini, jangan begitu. Ya, itu kembali di teman-teman. Teman-teman mempunyai prinsip atau metode yang seperti apa yang teman-teman jalankan di dalam trade plan teman-teman. Nah, kalau saya pribadi tentu saya harus melakukan namanya cut loss. Kenapa? Memang ada katakan history repeat itself, kan begitu. Tapi ingat, itu tidak terjadi di saham yang semua saham. Contoh ambil case-nya, kalau teman-teman ingat saham Bumi. Apa yang terjadi di saham Bumi? Pada tahun 2008, saham Bumi itu sempat menyentuh harga 8.000, teman-teman. Kita lihat dulu. Kita lihat case pertama Bumi. Ini saya ingin mencoba sharing pentingnya itu cut loss gitu. Saya ingin men-sharing kepada teman-teman arti sebuah kepentingan yang namanya cut loss. Jadi cut loss adalah menghindari kita dari yang namanya rugi terlalu besar gitu. Jadi fungsi cut loss ada meminimalisir risiko, teman-teman, bukan untuk kita jual rugi atau gimana. Karena apa? Yang namanya berdagang itu kita harus rela terkadang jual rugi gitu. Dan kadang juga kita menutupi kerugian kita dari satu transaksi yang lain atau penjualan yang lain gitu. Jadi yang namanya pedagang itu ya teman-teman harus berani jual rugi gitu. Nah, kita lihat nih teman-teman saham Bumi nih. Nah, kalau seandainya teman-teman mempunyai sistem prinsip trading, tidak rela cut loss, tidak mau cut loss, jangan sampai cut loss. Teman-teman masuk di 2008 nih, harganya 8.600. Teman-teman tidak rela cut loss, apa yang terjadi dengan portfolio teman-teman? Apakah dia akan kembali ke 8.000? Kita tidak tahu, bahkan harganya sudah di harga yang sangat crowded gitu. Jadi ini adalah suatu case yang dimana pentingnya cut loss, teman-teman. Pentingnya cut loss, sama seperti saham Fire. Teman-teman perhatikan saham Fire ini. Nah, teman-teman perhatikan berapa harganya di sini. 13.500, teman-teman. Dia bahkan sampai sempat 14.000. Bayangkan aja, dia sempat 14.000. Kalau teman-teman beli di atas ini di 14.000, teman-teman tidak rela cut loss. Bagaimana nasib portfolio teman-teman? Sekarang harganya 316 gitu. Jadi saya menunjukkan ini kepada teman-teman bahwasanya saya bukan sedikit-sedikit mengajarkan kepada teman-teman itu ayo cut loss, ayo cut loss, ayo cut loss, tidak. Tetapi saya selalu tekankan kepada teman-teman, jangan lupa area stop loss. Jangan lupa area stop loss kita. Kenapa? Itu adalah area meminimalisir risiko kita. Jadi misalnya gini, teman-teman misalnya jualan baju nih, ya kan? Misalnya kita bilang teman-teman jual sepatu bekas, atau bahkan saya pribadi, saya bekerja di otomotif. Misalnya kita jual mobil bekas nih, ya kan? Kita jual mobil bekas, kita beli harga mobil ini 100 juta, ya kan? Kita beli 100 juta. Nah, masalahnya misalnya dalam 1 bulan mobil ini nggak laku nih. Tandanya apa? Uang kita tidak jalan, perputaran uang kita tidak jalan. Mau nggak mau, setidaknya kita kalau nggak jual balik modal, kita jual tipis, atau bahkan kita harus berani jual rugi. Supaya apa? Kita bisa mutarkan modal kita di satu mobil yang tipenya yang bisa lebih besar cuannya gitu. Jadi kita bukan hanya di dunia saham aja, teman-teman. Bahkan di dunia nyata ketika kita berdagang, contoh jual mobil bekas, kita harus rela cut loss juga gitu. Kita harus berani rela jual rugi. Bahkan kalau teman-teman jual-jual online shop seperti Monja, baju-baju Monja, kadang ada satu baju yang teman-teman pasti jual rugi. Bahkan jual balik modal, jual rugi gitu. Itu namanya cut loss, teman-teman. Itu termasuk cut loss juga. Yang dimana supaya apa? Perputaran dana kita bisa di model baju yang lain gitu. Sama seperti kita di saham. Kita rela cut loss itu apa? Supaya meminimalisir risiko, dan kita mencoba mencari opportunity di saham lainnya. Jadi pahami yang ingin saya katakan bahwasanya saya bukan mengajari teman-teman dikit-dikit cut loss, dikit-dikit cut loss, tidak. Tapi saya ingin mengajarkan bahwasanya minimalisir risiko, teman-teman. Supaya apa? Kita bisa putar dana kita lagi untuk mengembalikannya. Bahkan kita bisa lebih-lebih. Jadi kalau bagi teman-teman yang
ikut channel Telegram saya yang pertama kali saya bentuk, ketika teman-teman lihat risk to reward yang kita buat antara cut loss sama take profit, pasti teman-teman cuan pasti cuan. Apabila teman-teman ikut channel Telegram saya dari bulan 12, pasti teman-teman, kalau seandainya teman-teman hanya beli saham-saham yang saya rekomendasikan, pasti teman-teman make money di market. Percayalah. Karena apa? Saya juga nggak akan mungkin konyol merekomendasikan kepada teman-teman itu saham-saham yang aneh-aneh gitu. Jadi makanya saya selalu memastikan saham-saham itu yang mempunyai resikonya yang terukur, supaya apa? Teman-teman pun ketika cut loss nyaman gitu, tidak masuk ARB berjilid-jilid seperti ini gitu. Karena apa? Saya tahu sakitnya itu ketika kita cut loss, makanya saya pastikan mengukur dulu resiko ini bagus atau tidak, makanya saya langsung sharing ke channel Telegram kita gitu. Jadi pahami bahwasanya cut loss itu bukan kita dikit-dikit cut loss, tidak, tapi kita meminimalisir resiko kita. Tapi kalau seandainya dalam trading kita 3 kali kena stop loss, ya udah kita istirahat sejenak, minimal 1-2 hari kita istirahat, kita jangan trading lagi, supaya apa? Mengembalikan psikologi kita dan baru kita kembali lagi di market gitu. Jadi ya namanya trading itu, yang namanya berdagang itu ya pasti tidak jauh dari kerugian, teman-teman. Makanya saya katakan kita selalu mengukur resiko. Nah, kalau teman-teman sering dengar ketika teman-teman masuk capital market, apa yang dikatakan? High risk dan high return. Benar tidak? High risk dan high return. Sebenarnya yang bikin menjadi high risk dan high return adalah ketika teman-teman tidak tahu risikonya. Makanya dikatakan high risk. Kenapa? Teman-teman tidak tahu risikonya. Teman-teman tidak membatasi risikonya. Padahal pasar modal itu adalah low risk dan high return, teman-teman. Ingat, mindsetnya itu di teman-teman tuh harus diubah. Jangan high risk dan high return. Tidak. Tapi low risk dan high return. Kenapa? Ketika kita katakan low risk dan high return, kita sudah mengukur risikonya gitu. Makanya kita bisa katakan, oh ini risikonya kecil, returnnya sekian gitu. Misalnya, ini risiko saham A ini 5% nih maksimum, tertarik. Nah, kita lihat returnnya berapa? Oh, bisa sampai 10%. Makanya saya katakan kembali ke money management teman-teman, kedisiplinan teman-teman, dan konsistensi teman-teman. Jadi, hal yang paling penting dalam trading itu pondasi kita, teman-teman. Pondasi basic kita gitu. Jadi nanti mungkin ada waktunya saya akan sharing-sharing membentuk psikologi kita. Jadi ya cepat atau lambat nanti saya akan membuat edukasi kepada teman-teman lah. Jadi mungkin sedikit itu aja sharing kita di situ. Jadi nanti kedepannya kita akan coba edukasi yang lebih spesifik supaya teman-teman pondasinya dalam trading itu lebih kuat. Nah, kita kembali ke saham-saham yang akan kita bahas. Tadi itu untuk SAME. Nah, selanjutnya kita kembali ke saham ASRI. Kita akan lanjut aja nanti untuk edukasi. Kita akan buat satu waktu yang dimana kita akan buat Zoom, teman-teman. Itu jauh lebih baik. Nanti kita di situ dapat sharing-sharing. Nah, kita kembali ke review saham-sahamnya. Selanjutnya kita akan mereview saham ASRI ini, teman-teman. Nah, kalau untuk ASRI ini cukup menarik. Yang dimana teman-teman perhatikan ini adalah channel trendline-nya. Dia telah break dan dia seperti membuat area inverted head and shoulders. Nah, teman-teman perhatikan nih. Mungkin agak berantakan saya gambarnya, tapi teman-teman perhatikan seperti membuat itu gitu. Ini left shouldersnya, ini headnya, nih right shouldernya, dan ini adalah neckline-nya. Ini adalah neckline-nya, ini adalah key level yang telah dia breakout, teman-teman. Dia telah breakout. Jadi sebenarnya bagusnya teman-teman perhatikan aja. Kalau seandainya dia mencoba retest besok, ingat di perdagangan besok, kalau seandainya teman-teman belum masuk, dia meretest area 167 sampai 168. Teman-teman bisa masuk di saham ASRI ini. Ingat, area 167 sampai 168 dan stop loss-nya sangat kecil. Sekitar 4,2% di level 160. Dan itu sangat bagus. Jadi, teman-teman perhatikan aja ketika dia memasuki area 167 sampai 168, teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham ASRI ini gitu. Kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk langsung di open market besok, bisa aja. Yang penting ingat area stop loss kita di 160 gitu. Kalau misalnya di open market besok di 170, teman-teman masuk, area stop loss kita tuh sekitar 160, sekitar 6%, teman-teman. Sekitar 6%. Jadi yang penting sesuaikan dengan money management teman-teman. Risiko 6% berapa teman-teman rela hilang. Misalnya 500.000 ya kalikan aja berapa persennya gitu. Misalnya 10 juta atau 9 juta gitu kan. Baru teman-teman masuk gitu. Oke, nah itu untuk ASRI. Selanjutnya kita membahas LPKR.
Untuk LPKR sendiri sebenarnya dari bawah kita juga sudah rekomendasikan saham ini, tetapi teman-teman perhatikan dia kembali membentuk doji. Jadi ingat sesuai trade plan aja kalau teman-teman sudah masuk di saham ini di 138 tadi saya coba rekomendasikan. Ingat stop lossnya cukup di bawahnya aja, di 134 adalah area stop loss kita gitu. Jadi kalau seandainya besok dia break dan close di 134 ya teman-teman keluar dulu untuk saham LPKR ini gitu. Lakukan namanya pembatasan resiko. Nah, selanjutnya kita membahas saham Care. Nah, saham Care ini tadi kenapa saya referensikan ke channel Telegram karena simpelnya itu risikonya kecil, teman-teman. Risikonya kecil gitu. Jadi ingat untuk stop loss-nya hanya di 495. Jadi kalau seandainya di perdagangan beberapa hari ke depan atau bahkan besok dia break close di 495 ya udah teman-teman keluar dulu untuk saham Care ini. Tapi secara overall masih bagus, teman-teman masih bisa hold sahamnya. Area TP-nya teman-teman lihat area TP1 kita ada di 540, area TP2-nya nanti kita akan update di channel Telegram kita gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapat update-annya, teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita. Oke, itu untuk Care. Selanjutnya saham Antam kita akan bahas ketiga saham nikel ini. Sebenarnya untuk ketiga saham nikel ini kita sudah rekomendasikan di jauh hari. Kemarin kita juga sudah rekomendasikan di area-area bawah ini gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham Antam ini, ya kembali di teman-teman. Saya pribadi, saya sudah tidak inginkan mencoba mereferensikan dengan kondisi harga yang sekarang. Kenapa? Sangat berisiko dengan area stop loss kita dan juga harganya sudah jalan. Jadi ya biarkan aja dia menyentuh area TP kita. Jadi untuk Antam sendiri area TP kita itu ada level harga 2830 gitu. Jadi biar aja dia let profit run gitu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang sahamnya di area bawah, ya udah biarkan aja dia menyentuh area Antam kita, area TP kita gitu. Nah, selanjutnya juga kalau teman-teman perhatikan area Inco, kalau Inco sendiri tadi dia belum menutup gap, teman-teman. Dia tadi belum menutup gap, tapi bukan berarti itu menjadi suatu hal yang teman-teman jadi FOMO gitu. Bukan menjadi suatu kepastian bahwasanya besok dia akan naik. Bisa saja besok dia akan naik, tapi kembali saya katakan pikirkan dulu risikonya, teman-teman. Pikirkan dulu risikonya. Ingat, market itu selalu memberi kita opportunity gitu. Jadi jangan perlu takut untuk kita ketinggalan gitu. Kalau seandainya kita ketinggalan di saham Inco, ya kita cari di saham lainnya aja gitu. Jadi untuk area demand zone kita ya tunggu dia memasuki area gapnya aja di 6.400. Kalau dia tidak menyentuh area itu ya udah biarkan aja let profit run-nya gitu. Karena apa? Di jauh hari juga kita sudah rekomendasikan di area bawah gitu. Jadi saya tidak mau ambil pusing apakah masih bisa masuk di harga sekarang atau tidak. Saya sendiri sudah tidak rekomendasikan dengan harga sekarang. Bahkan dia sudah menyentuh area TP kita. Kemarin kalau nggak salah area TP kita itu di 6650 gitu. Jadi ya udah biarkan aja let profit run dia, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk, ya tunggu aja di 6.400 gitu. Kalau dia nggak menyentuh area itu udah biarkan. Sama seperti tadi Bovin kan. Bovin tadi kita sudah buat forecast roadmap-nya untuk area masuk kita di 1345 sampai 1350 gitu. Rupanya dia tidak menyentuh area demand zone kita. Ya udah biarkan aja, teman-teman. Jangan paksa masuk gitu, jangan terobos gitu. Jadi ingat, jadikan pedagang itu lebih selektif. Kalau seandainya kita sudah membuat trade plan, area masuk kita 1345 sampai 1350, rupanya dia tidak menyentuh area itu, udah biarkan aja dulu. Tunggu beberapa hari sampai dia sentuh area yang telah kita tentukan. Ketika masuk area yang telah kita tentukan, baru teman-teman masuk gitu. Oke, nah itu untuk Antam, Inco. Selanjutnya kita lihat Samtins. Samtins sama, teman-teman. Sahamnya udah running sih, jadi saya pribadi tidak rekomendasikan dengan kondisi yang sekarang. Bahkan dia udah kena area TP kita. TP kita itu di 1850 gitu. Kalau nggak salah dia tadi kena area TP kita. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk, bahkan kita sudah TP gitu. Ini udah area TP kita. Jadi saya sudah rekomendasikan dari area bawahnya ini gitu. Jadi ya saya pribadi tidak rekomendasikan dengan sekarang. Bahkan saya merekomendasikan udah TP aja gitu. Terlepas dia besok masih mau naik atau tidak, ya kembali di teman-teman. Yang penting jaga-jaga dengan namanya trailing stop gitu. Nah, untuk TIN sendiri, kalau teman-teman bertanya di mana sih area yang bagus, ini area yang bagus, teman-teman. Ini adalah area gapnya, ada di 1780 sampai 1800 gitu. Jadi mending kita lebih kritis sendiri untuk menganalisa bahwasannya ketika dia tidak menutup gapnya, ya udah biarkan dia let profit run gitu. Jadi
Tidak usah dikejar. Kenapa? Risikonya pikirkan, jangan pikirkan untungnya dulu. Kenapa? Kalau teman-teman hanya pikirkan untungnya, bahkan yang dapat bukan untungnya, bahkan hanya dapat risikonya aja gitu. Oke, nah itu untuk teens. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas di video ini adalah saham ITMG. Kenapa saya ingin bahas saham ITMG? Kalau teman-teman perhatikan, tadi keluar berita bahwasannya dia melakukan buyback, kalau tidak salah juga dia telah melakukan buyback juga dan dia telah menutup area gapnya ini. Tadi kepada teman saya sudah katakan masuk di 27600 dan benar saja. Tadi harganya masih di 28450 kalau tidak saya ketika saya referensi kepada dia, saya katakan jangan kejar. Jangan kejar, ingat masuk masuk aja di 27600. Benar aja, dia langsung menyentuh area entry kita gitu. Jadi kalau sebenarnya tadi teman-teman masuk di 27600, sebenarnya kita udah untung 200 rupiah gitu. Sebenarnya kenapa saya coba review saham ini? Karena kalau teman-teman perhatikan di beritanya juga, dia akan bagi dividen di bulan depan gitu. Dan dividennya itu jumbo, teman-teman. Sekitar 10%. Sangat tertarik, sangat menarik untuk teman-teman bisa koleksi saham ini untuk medium termnya. Kenapa? Dividennya itu yang bikin kita tertarik gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin dapatkan ibaratnya ya uang lebaran lah bahasanya, bahasa cakapnya itu, ya teman-teman bisa dapatkan di dividen ITMG ini gitu. Untuk ITMG sendiri ini adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa koleksi atau akumulasi sahamnya gitu. Ini adalah area yang bagus di level harga, kita tandakan seperti ini aja. Sebentar ya, kita tandakan dulu di 27275 27275 sampai 27600 sebenarnya tadi. Ini adalah area akumulasi kita gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja di 27600 sampai 275 itu adalah area akumulasi kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi saham ini, teman-teman bisa lakukan sebelum sahamnya udah jalan gitu. Karena biasanya ketika mendekati kumdet pasti saham ini akan jalan, apalagi dividennya sampai hampir 11% tadi, 10,9% tadi kalau nggak salah, teman-teman. Jadi untuk ITMG ini sangat menarik untuk teman-teman bisa hold sahamnya dalam jangka medium dalam 1 bulan ke depan, karena kemungkinan besar secara capital gain juga dia akan jalan sih, karena ya dividennya sangat bagus gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update-update saham-saham yang bisa dijadikan referensi, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan sharing-sharing saham-saham apa aja yang menarik untuk kita jadikan referensi. Mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.